puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk menikmati hadiratnya yang kudus. Kita mau masuk dalam ibadah kita, ibadah doa malam. Mari kita mau persatukan hati dan pikiran kita. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus bertahta dalam setiap pujian umat, bertahta di dalam hati kami. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik Tuhan padamu pada malam hari. Terpujilah nama. Padamu
kita sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk datang di rumah Tuhan. Engkau masih memberi kami kesehatan, waktu yang indah buat memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Yesus. Biarlah Tuhan saat ini urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tugas Tuhan. Biarlah semua boleh sukacita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mau sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Oh, waktu yang singkat ini biar kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan kami mau melekat selalu kepada-Mu. Biar setiap doa pada malam hari ini Tuhan yang jawab, Tuhan yang jamah satu persatu di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati semua saudara-saudara kami yang setia datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih jamaah Tuhan, saudara-saudara kami juga yang belum hadir saat ini. Mungkin mereka masih ada di tengah jalan. Tuhan tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir hamba serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Pada kesempatan hari kemarin, tepatnya tanggal 18, kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, Dia telah bangkit dan Dia telah naik ke surga untuk mempersiapkan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Mari pada kesempatan malam hari yang indah ini, kita mau pejamkan mata kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam altar-Nya yang kudus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati
Silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita rindu menaikkan doa syafaat dan juga doa untuk menyambut firman Tuhan. Saya mengundang kesetiaannya dari Bapak Wansun untuk membawa kita dalam doa syafaat dan doa firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam yang indah ini. Kami dapat memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya Mandarin pada hari Minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan cuaca yang cerah, cuaca yang baik ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dapat beribadah kepadamu tanpa ada halangan atau rintangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan berkati pada kami pada minggu besok ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, semuanya dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas besok pada hari Minggu. Kami serahkan semuanya, mulai dari penerima tamu, absensi, koletan, singer, song leader, pemain musik, multimedia, penerjemah, bahkan satgas, dan terlebih lagi yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga besok pada hari Minggu mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julen dan Bapak David Yu. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan kesehatan, Kau berkati sehingga memimpin Mandarin tambah diberkati Tuhan, tambah berkenan pada Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan pengurus, pekerja, pelayan, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBBS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan mereka roh sukacita untuk melayani, sehingga mereka saling bergandengan tangan untuk melayani ibadah Mandarin, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan GBBS Sawahan, tempat kami bernaung. Kami serahkan ibadah, baik ibadah pagi maupun ibadah sore, kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan berkati. Juga kami serahkan Bapak Penatua, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, beserta seluruh staf, seluruh pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBBS Sawahan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, sehingga melewati GBBS Sawahan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan sekolah yang ada di GBBS Sawahan ini, sekolah Alkitab ya Tuhan, mulai dari Islam, SES maupun STAS. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Ya Tuhan berkati semua, baik murid maupun dosen-dosennya, semuanya Tuhan berkati, sehingga lewat ketiga lembaga pendidikan Alkitab ini dapat mencetak hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga kelak mereka dapat memenangkan jiwa, dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan seluruh GBBS yang ada di seluruh Indonesia, dari yang di kota-kota, di desa-desa maupun di luar pulau, bahkan di tempat-tempat terpencil, khususnya hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan di tempat terpencil ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga
tidak henti-hentinya Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke tangan-Mu. Tolong Tuhan, Kau berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Banyak dari penduduk bangsa kami yang belum mengenal Engkau, kiranya Tuhan memberikan kesempatan ya Tuhan, sehingga seluruh bangsa kami dapat mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus, sehingga semuanya diselamatkan oleh karena nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan pemerintahan kami dari Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, seluruh menteri, jajaran kabinet, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Tuhan berkati sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan penuh rasa tanggung jawab ya Tuhan, sehingga bangsa kami terwujud masyarakat yang adil, makmur, cukup sandang pangan, spiritual dan material. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan kota kami yang kami cintai, kota Surabaya. Kiranya Tuhan berkati kota kami, berkati pemimpin kota kami, Bapak Wali Kota, beserta wakil, seluruh pemerintahan dari tertinggi sampai yang tingkat RT RW, semuanya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan keamanan di mana-mana ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu senantiasa dapat leluasa untuk beribadah kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, saatnya kami akan menerima firman-Mu. Tolong Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih-benih firman ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar hendak mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kuasa firman-Mu, sehingga apa yang disampaikannya semua sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sedikit pengumuman aja bahwa besok ibadah tetap dimulai hari Minggu jam 8.45, kita mulai penyembahan. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk anggota choir untuk bisa berkumpul bersama dan tidak ada yang absen, karena besok Minggu merupakan latihan yang terakhir sebelum hari Pentakosta. Semua akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik, kalau begitu saya perkenalkan yang akan memberitakan firman Tuhan malam hari ini adalah Pendeta Teguh Wibowo. Beliau adalah Gembala Sidang Gereja Allah Baik Miracle Center, Margorejo, Surabaya. Tanpa memperpanjang waktu, saya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya sudah gak usah mengenalkan diri karena sudah dikenalkan. Saya ini seperti apa ya? Sekalipun kita baru berjumpa, kita baru kenal, tapi rasanya seperti saya ini di tempat saudara sendiri, kita seakan-akan kenal akrab. Amin. Tadi saya ketemu sama apa ya? Kalau di sini namanya Ibu Julian, saya panggil I Julian. Saya kenal mulai dari kecil. Saya ketemu tadi David, Ko David ternyata masih teman baik dengan sepupu saya, ponakan saya. Ko David mungkin adik saya ya. Ya, tapi itulah kebaikan Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Amin. Tuhan kita baik gak? Baik. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita baik, berarti kita sepakat, kita setuju gak dengan apa yang Dia buat dalam hidup kita, apapun itu, maka kita akan berkata, Engkau baik Tuhan. Amin. Setuju ya? Tapi pernah gak dalam hidup ini kita merasa bahwa kok gini sih? Aku loh udah setia ini. Apa ini doa malam GBPS Mandarin, aku udah setia loh. Belum lagi kalau hujan. Tapi kok kadang-kala dalam hidup ada yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang pernah? Bapak Ibu lebih senior daripada saya. Saya percaya pengalaman Bapak Ibu berjalan dengan Tuhan itu banyak. Dan saya yakin tidak semuanya. Kadang itu cocok sesuai dengan apa yang kita mau. Ketika itu terjadi, ini penting Bapak Ibu.
Karena saya juga ada melayani di tempat saya melayani jemaat-jemaat yang senior. Ketika terjadi, mungkin dengan anaknya, mungkin dengan kesehatannya, mungkin apapun itu yang Tuhan izinkan, saya selalu melihat ada dua. Yang satu, yang dewasa imannya, dia akan berkata, berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya seperti Ayub, dia berkata, kalau Tuhan berkati, aku pun bersyukur. Tapi ketika Tuhan izinkan yang terjadi begini, aku pun tetap mau bersyukur. Tapi tidak sedikit. Ini di jemaat saya, kalau di sini nggak ada. Tidak sedikit. Yang timbul adalah kepahitan. Mulai mempertanyakan. Ada dua hal selalu dipertanyakan. Di mana Tuhan? Atau kenapa kok saya? Selalu itu. Ayo kita sama-sama belajar. Kita buka di Yesaya 40. Ternyata Tuhan kita yang tadi kita akui pertama, dia adalah Tuhan yang baik. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Saya bacakan Bapak Ibu. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ayat ini Yesaya 11 ditulis ketika bangsa Israel di dalam pembuangan. Sebentar lagi memang akan ditebus, karena ketika kita baca perikopnya yang pertama, itu adalah keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Tapi ayat 11 ketika Tuhan ngomong kepada Nabi Yesaya, mereka belum dibebaskan, mereka masih di dalam pembuangan. Tuhan berkata kepada mereka, seperti seorang gembala, ianya itu Tuhan, menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya, bahkan dengan kata-kata dengan hati-hati. Satu janji Tuhan, satu pernyataan Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk bangsa Israel, untuk anak-anak Tuhan, yang demikian menyenangkan, demikian satu sukacita kalau kita terima. Bapak Ibu, siapa yang tidak suka ketika kita dipangku oleh Tuhan? Amin. Pernah nggak ada lukisan Tuhan Yesus sedang bawa tongkat, dia duduk di atas batu, dia pangku anak domba? Lukisan yang sangat terkenal, keren loh itu. Bayangkan kalau kita sedang ada di pangkuan Tuhan. Kita mungkin hari ini Tuhan, kerjaanku sepi. Tuhan tahu, kita tinggal noleh dari pangkuan kita, dia Bapa, dia tahu. Mungkin ketika kita di pangku, perut kita lapar bunyi, dia pegang pangkuannya, dia tahu loh kita lapar, dia berkati. Mungkin dia tahu kita sakit, ketika kita sakit, mungkin domba itu sakit, gembala itu paling tahu. Dia akan tahu, tanpa mungkin kita berdoa, dia tahu. Demikian dekatnya kita dengan Bapa kita, dengan Yesus, karena kita sedang dipangku. Satu keadaan, satu situasi, satu kondisi yang kalau ditanya, kita semua mau enggak? Maka saya angkat, orang pertama angkat tangan paling mau. Dan lagi dia ngomong, induk-induk domba, tadi kalau anak-anak domba dipangku, kalau induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Induk-induk domba itu adalah domba yang sudah melahirkan domba. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di usia yang senior begini pasti pernah melahirkan domba. Domba yang saya artikan bukan terus ibu-ibu melahirkan domba, enggak. Gembala itu hanya mendoakan, tapi tugasnya jemaat itu adalah mencari jiwa. Kalau saya ngomong gini jangan marah dulu, karena yang melahirkan domba itu bukan gembala. Domba melahirkan domba. Setuju nggak? Gembala itu memberi makan, merawat, membebak. Nah, untuk kasus ini, ketika ayat ini, untuk hidup domba dituntun Tuhan. Bukan lagi cuma dituntun, dengan hati-hati katanya. Oh, Tuhan itu demikian care banget, demikian sayang dengan hidup domba. Dituntunnya dengan hati-hati.
Satu kenyataan, satu situasi yang demikian menyenangkan. Dituntun itu kata aslinya adalah nahal. Nahal itu gini loh, arti kata dituntun: diberikan istirahat, disegarkan, diberi makan, dan dibawa, dipastikan sampai kepada tujuannya. Itu kata arti dituntun. Kita semua mau, kita semua senang, kita semua pasti setiap hari doa kita juga begitu kepada Tuhan. Tuhan, segarkan jiwaku. Amin. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau belajar lebih lagi, kita mau mengerti lagi hati Tuhan yang tadi kita sama-sama sepakat, Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik. Ternyata ada satu macam lagi tuntunan Tuhan yang kadang-kala kita berkata mungkin gak enak. Kita buka di ayat Ulangan 32, ayatnya persis 11. Ulangan 32. Kita tadi simpen ya, Yesaya 40 bicara bagaimana Tuhan itu tuntun domba. Jadi Dia umpamakan, Dia kiaskan kita itu anak Tuhan sebagai domba. Tapi ada satu lagi cara Tuhan menuntun di Ulangan 32 ayat 11. Udah ketemu berarti ya. Saya bacakan 11 sampai 12 ya. Ini ayat ini ngetop banget, keren banget kok. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ulangan ini adalah terakhir kalinya ditulis oleh Musa. Musa itu ketika Tuhan ngomong, ini nyanyian daripada Musa. Kalau kita baca perikopnya, nyanyian Musa terakhir kali. Sampai besok Tuhan ngomong, besok kamu naik ke Gunung Nebo dan di situ kau akan mati. Kau tidak akan masuk kepada tanah perjanjian. Terakhir kali Musa itu memberikan pesan-pesan kepada bangsa Israel. Dia itu bersama dengan bangsa Israel 40 tahun. Dia lihat Musa, lihat dengan mata kepalanya bagaimana pertolongan, bagaimana didikan Tuhan, bagaimana ajaran Tuhan kepada bangsa Israel 40 tahun. Dan semua dia rangkumkan di dalam Ulangan 32. Di dalam Ulangan 32, satu keadaan dia simpulkan di ayat 11 dan 12 yang tadi kita baca Bapak Ibu. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ini ayat yang sangat terkenal, ayat yang sangat, kalau saya baca dulu maka saya akan keren banget. Anak Tuhan itu diumpamakan Tuhan sebagai domba dan sebagai Raja Wali. Binatang yang sangat keren Raja Wali bagi saya. Tapi ketika mulai Tuhan bawa saya mengerti bagaimana Tuhan didik anak Raja Wali, maka agak ngeri-ngeri. Bapak Ibu saya ceritakan sekarang. Raja Wali itu binatang yang sepasang dan soliter. Soliter itu dia nggak bisa berkumpul dengan Raja Wali lain, nggak bisa. Dia hanya sepasang. Sepasang ini induk dan betina dia akan buat sarang. Satu Raja Wali itu beratnya 25 sampai 30 kilo. Ketika dia kembangkan sayapnya itu 2 meter. 1 meter di sini, 1 meter di sini. Dan ketika dia membuat sarang, dia akan buat sarang itu di tebing-tebing batu. Tingginya kurang lebih 1000 meter. Kenapa? Supaya tidak ada binatang lain yang bisa memangsa anaknya, telurnya, apapun. Dia akan taruh di situ. Raja Wali itu tidak pernah terbang. Saya ngomong gini, tenang dulu. Dia tidak pernah terbang dengan mengepakkan sayapnya, enggak. Dia bisa terbang itu 1 jam sampai 2 jam. Tapi dia tidak pernah mengepakkan sayapnya. Dia hanya terbang itu 1, 2 menit, 3 menit dari lantai, dari tanah sampai ke atas itu menggunakan thermal panas. Jadi menggunakan panas tubuh dia kepakkan sayapnya. Ketika sampai di atas,
maka dia mencari badai. Di tengah badai dia tinggal kembangkan sayapnya. Nah itu dia bisa berjalan sampai 1-2 jam. Kecepatan Raja Wali terbang lurus 120 km per jam. Saya sampai browsing, saya sampai cari tahu tentang Raja Wali, bagaimana Tuhan, kenapa dia ingin kita dididik seperti anak Raja Wali. Kalau menukik, jadi dari atas turun ke bawah 385 km per jam. Tidak ada burung lain yang bisa secepat itu. Satu-satunya burung yang bisa terbang secepat itu menukik dari atas ke bawah cuma Raja Wali. Kecepatan mobil Formula apa itu, saya lupa, Lamborghini apa itu, 350 paling cepat. Raja Wali 385. Dan Raja Wali itu suka dikomparkan Bapak Ibu dengan burung gagak. Pernah dengar nggak ceritanya? Ternyata bukan. Raja Wali bisa terbang sampai di ketinggian 10.000 sampai 11.000. Burung gagak itu cuma 3.000, 5.000 dia udah nggak bisa ikut. Lawan sepadan Raja Wali adalah burung pemakan bangkai. Besarnya sama, kemampuannya sama, tapi burung pemakan bangkai cuma bisa naik di atas 6.000, 7.000. Lepas dari itu mereka nggak bisa. Raja Wali bisa naik terus sampai 10.000, 11.000. Dan dia menetaskan telurnya kurang lebih 2-3 butir. Anak Raja Wali seperti ayam yang kecil, bukan ayam yang baru lahir, bukan, ayam yang kecil. Itu anak Raja Wali. Kalau anak Raja Wali menetas, dia tinggal buka mulut, dia tinggal teriak siap-siap, maka papanya, mamanya akan datang dengan bawa makanan. Dan dia bikinkan sarang. Sarangnya itu 1 meter besarnya, beratnya 700 kilo. Sarang Raja Wali. Dia pakai kayu itu bukan kayu yang kecil, kayu yang besar. Karena dia taruh di atas ketinggian di batu. Jangan sampai kalau kecil tidak berat kena angin dia akan jatuh. Maka Raja Wali bikin 700 kilo. Dia tutup dengan daun-daun. Tahu apa yang dilakukan induk Raja Wali? Dia cabut bulunya yang paling halus, bulu di dadanya dia taruh di alasnya situ. Itu induk Raja Wali. Anaknya dengan tenang, hangat. Ketika mungkin ada badai di atas, maka dia tinggal tutupkan kepak sayapnya, anak ini sudah mulai hangat. Satu penyertaan, satu perlakuan yang demikian manis dari induk Raja Wali. Kalau lapar tinggal bunyi ciap buka mulut pun udah datang. Entah itu mungkin ikan, entah itu mungkin apapun, tapi pasti ada makanan. Tapi dengar baik ayat ini. Sampai satu kali waktu, ketika anak ini mulai menciap-ciap, lapar, ma minta makan. Mungkin yang terjadi tidak seperti biasanya, yang tiba-tiba datang dengan bawa makanan, enggak. Tapi yang terjadi adalah mungkin papanya diam, tidak lagi kasih makan, tidak lagi kasih minum. Yang terjadi dia terbang, kepakan sayapnya di atas daripada sarang Raja Wali. Itu bulu-bulu itu sama daun-daun itu mulai berhamburan semua. Itu 2 meter ini. Dia kepakan sayapnya di atas itu 2 meter. Mulai anak Raja Wali ketakutan, nangis, siap-siap panik karena nggak pernah mengalami seperti itu. Mulai ketusuk-tusuk, mereka sakit, tebel itunya, ranting yang dipakai itu tebel, mulai ketusuk. Berhenti sampai di situ? Enggak. Dia cengkram itu sarangnya. Kan itu sarangnya seperti orang dijalin, dia cengkram, maka dia angkat, dia berusaha terbang dengan mencengkram sayap. Anaknya tambah terbanting-banting luar biasa. Sampai di situ berhenti? Enggak. Mulai dia tendang anaknya sampai keluar daripada sarang. Dia tendang anaknya sampai keluar daripada sarang. Jatuh. Itu anak meronta-ronta, mungkin mau cari pegangan atau mungkin mengayuh dan kepakan sayapnya sekuat mungkin, tapi nggak pernah bisa terbang. Anak Raja Wali nggak mungkin bisa terbang dulu. Ketika hampir mau jatuh, itu induk dari atas ke bawah seperti peluru, dia melesat, kepakan sayapnya, diambil anaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, meluncur seperti itu, panik, takut loh. Tapi untuk
berdiri di punggungnya papanya, sekalipun dia tahu itu papanya, dibawa terbang dengan kecepatan begitu, dimasukin badai, takut gak? Dan itu bukan terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai di atas. Mungkin dikasih minum sedikit, dikasih makan, tapi masih sakit, ketusuk-tusuk karena tadi udah gak ada. Mulai besok lagi senggol lagi sama papanya, sama mamanya, jatuh lagi. Mulai lagi dia kepakan sayap lagi, nggak berhasil. Saat ambil lagi oleh induknya, bawa naik lagi. Besok begitu lagi. Sampai 1 kali waktu anak Raja Wali ngerti, supaya dia bisa terbang, bukan dia kepakan sayapnya, supaya dia bisa terbang, dia harus masuk kepada badai. Baru dia tahu caranya induk Raja Wali papanya terbang seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini pun tuntunan Tuhan. Ini pun tuntunan Tuhan. Ternyata di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu saya tidak ngerti satu persatu permasalahan hidupmu. Tapi ada 2 macam ternyata yang kita alami. Ada satu kalanya kita akan mengalami di pangku Tuhan, kita akan mengalami semua apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah siapkan, dia sedang pangku kita, dia tahu benar apa yang kita butuhkan. Tuhan, aku ini sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan, aku ini kekurangan, sebentar lagi kontrakan habis, sebentar lagi kerjaan ini kalau nggak ada order bangkrut. Tuhan cukupkan. Tapi ada kalanya dalam hidup ini nggak seperti itu. Dia didik kita. Saya nggak ngerti Bapak Ibu hari ini engkau ada di posisi mana. Engkau sedang ada di posisi kesakitan kah? Ketusuk-tusuk duri kah? Atau kau sedang dalam posisi sedang kelaparan, hari ini siap-siap, tapi tidak ada seorang pun yang sedang menolong memberi engkau makan. Engkau berkata bahwa Tuhan tidak ada. Atau mungkin Bapak Ibu hari ini sedang posisi terjun bebas dari atas ke bawah, tidak ada satu pun yang dapat engkau pakai untuk pegangan dalam hidupmu. Engkau berkata, aku sendirian hari ini Pak. Tidak ada orang mau tolong aku, tidak ada orang mau tahu saya. Bahkan Tuhan pun ketika saya berdoa, saya panggil Tuhan, Tuhan pun seakan-akan tidak menampakkan dirinya. Bapak Ibu, ketika kita belajar mengikut Tuhan, kita harus tahu dia Bapa yang baik. Dari awal sekali saya sudah ngomong, Bapak Ibu setuju dia Bapa yang baik. Tapi Bapa yang baik itu mengajar kita, menuntun kita dengan satu cara yang kadang-kadang buat air matamu jatuh, buat dadamu sesak. Last minute kita tidak punya pertolongan. Tapi kadang itu tuntunan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita harus mau belajar. Bapak Ibu, ketika saya belajar firman ini, saya bertanya kurang lebih hampir 3 tahun. Tuhan, kalau memang ada 2 Tuhan macam tuntunan dalam hidupku, maka apa yang membuat aku harus mengalami Yesaya 40? Aku tidak mau mengalami yang di Ulangan 32. Kalau memang ada satu kondisi, ada satu syarat yang membuat aku mengalami Yesaya 40, Tuhan jelaskan dalam hidupku, maka saya akan pilih Yesaya 40. Bapak Ibu pun malam hari ini ketika saya suruh angkat tangan, mau pilih yang mana, Yesaya 40 atau Ulangan 32, maka saya yakin Bapak Ibu akan pilih Yesaya 40. 3 tahun saya berdoa, 1 malam, 1 pagi, saya ingat ketika saya sudah tidak mendoakan ini lagi. Saya tidak ngerti apa maksud Tuhan, saya tidak percaya. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan izinkan satu ayat yang sering kali saya baca, tapi saya nggak ngerti. Sampai 1 kali 1 pagi itu Tuhan berikan saya pewahyuan. Jawabannya ada di sini, Bu. Kita buka lagi Yesaya 40. Ayat yang paling terakhir, ayat 31. Ketika saya baca ini, saya ngerti Tuhan ternyata begitu maunya. Yesaya 40 31, saya bacakan Bapak Ibu. Yesaya 40 tadi bicara tentang apa? Domba. Bagaimana Tuhan begitu, Tuhan keren banget, dia pangku anak-anak domba, dia tuntun dengan hati-hati hidup-hidup domba. Tapi ditutup ayat 31 dengan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama
Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu ayat yang menurut saya aneh. Dari tadi Tuhan ngomong Yesaya 40 itu domba. Tiba-tiba ditutup di ayat 31, Tuhan ngomong bukan domba lagi. Tuhan ngomong orang yang menanti-nantikan kekuatan Tuhan itu seumpama burung Raja Wali. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari awal memang semua kita, saya berani ngomong begini karena ditutup dengan ayat 31, kita semua, entah itu baik saya yang pendeta, entah itu Bapak Ibu jemaat, entah itu Bapak Ibu berdoa 1 hari 2 jam sampai 3 jam, engkau, kita semua akan dididik seperti Raja Wali. Karena ayat 31 Tuhan bukan ngomong lagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, maka domba itu akan berubah jadi kuda yang kuat. Enggak. Mereka seumpama burung Raja Wali. Jadi didikan Tuhan, tuntunan Tuhan seperti Ulangan 32 memang itu desain daripada Tuhan. Tuhan tahu di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan sampai nanti di waktu kita terakhir ditarikan nafas kita, itu bukan hanya satu keadaan yang mudah yang akan terjadi. Akan ada banyak di depan satu keadaan yang kita harus berjalan dengan Tuhan, di mana kadang kala mata kita lihat itu berbeda dengan apa yang kita doakan. Apa yang kita doakan kadang berbeda dengan apa yang kita rasakan. Dan di saat seperti itu Tuhan lagi gak bicara tentang domba. Tuhan mau masuk dalam badaimu. Jangan lagi bicara kadangkala Bapak Ibu, maaf anak-anak Tuhan, ketika kita sedang masuk dalam sebuah proses dalam hidup ini, orang yang tidak mau diproses, orang yang tidak suka diproses, dengar baik, tidak akan pernah punya kekuatan seperti Raja Wali. Hidupnya ketika kesenggol sedikit, kesinggung. Ketika mungkin ngalami sesuatu, tiba-tiba menjadi imannya patah. Gak Tuhan-Tuhanan, gak gerejo-gerejoan. Di tempat saya ada, di sini gak ada. Iya dong. Tapi Tuhan mau semakin lama kita mengiring Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu saya tanya, udah berapa lama itu Tuhan? Pasti jawabannya dari 10 tahun, 20, 30, 40 tahun. Oke, saya setuju, itu baik dalam hadapan. Tapi di hadapan Tuhan, yang Tuhan perhitungkan bukan itu kadangkala. Yang Tuhan hitung bukan lama kita sedang bertobat mengiring Tuhan, tapi yang Tuhan lihat adalah ketika kita semakin hari mengiring Tuhan, Dia kepengen tahu imanmu semakin naik atau kita semakin turun. Iman tidak bisa kita dengan doakan. Ketika kita berdoa, oh Pak saya doakan Pak, saya punya masalah begini-begini. Iman ketika kita mendoakan itu cuma starter, cuma pemula untuk menghidupkan imannya, bahwa orang ini disadarkan kembali ketika didoakan bahwa Tuhan itu masih ada. Tapi untuk membangun imannya semakin hari, Anda butuh berjalan bersama Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan tidak di dalam kemudahan kan? Murid-murid dibentuk bukan dari kemudahan. 12 murid dibentuk. Tuhan nyuruh gini loh, kamu nanti bertolaklah seberang ya. Aku tak berdoa dulu di atas bukit. Di tengah, mau itu jam 6, kurang lebih penafsir berkata, di tengah jam 9 sampai jam 12 malam, angin sakal menghajar mereka. Kira-kira Tuhan yang nyuruh loh ini. Tuhan tahu enggak nanti ada angin sakal? Tapi Dia izinkan murid-murid ngalami itu sampai mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hidup ini nanti Tuhan akan buat pengalaman dalam hidupmu sampai engkau berkata, kalau bukan Tuhan yang tolong aku kali ini, gak mungkin. Amin. Amin. Tapi kalau kita ada kalanya dalam hidup ini nanti, jadi Bapak Ibu jangan mudah sakit hati. Ketika kita mengalami sesuatu, tiba-tiba orang di sekeliling kita nanti hilang semua. Tuhan memang tahan orang-orang ini untuk menolong kita. Supaya apa? Supaya satu kali waktu ketika kita lolos semuanya, kita cuma tahu hanya karena tangan Tuhan.
engkau diizinkan orang lain tolong engkau, maka engkau akan berkata, bukan Tuhan, orang ini yang selamatkan hidupku. Tapi kalau satu kali waktu nanti pasti Tuhan izinkan semuanya tiba-tiba hilang dari hidupmu. Orang yang kau andalkan enggak? Mungkin hartamu kah? Mungkin anak kita kah? Tidak ada. Cuma satu nanti yang bisa kita andalkan, cuma Tuhan. Amin. Tuhan memang desain kondisi seperti itu sampai satu kita punya pengalaman dengan Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah lupa. Kalau bukan Tuhan yang tolong, maka aku tidak akan bisa sampai hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua nanti punya pengalaman seperti itu. Saya bukan sedang mendoakan Bapak Ibu menjelekkan, tapi ini yang Tuhan mau memang. Karena Tuhan tahu dari awal untuk menanti-nantikan Tuhan itu tidak mudah. Kalau kita punya kekuatan domba, maaf, domba itu binatang yang dia nggak punya tanduk, dia nggak. Jadi domba itu tidak bisa menanduk, kambing bisa menanduk. Domba nggak punya, dia tidak punya taring, dia tidak punya gigi yang tajam, nggak. Matanya itu rabun. Dia cuma kurang lebih punya 200 fotoreseptor. Kalau ngelihat cuma ke depan, nggak bisa ke samping begini, nggak bisa, apalagi ke belakang nggak bisa. Raja Wali itu 1 juta fotoreseptor. Dari atas ke ketinggian dia bisa melihat. Domba itu nggak bisa diajak berlari, nggak kuat, dia bukan kuda. Dia itu kalau berjalan bulunya 100 kilo. Nah dia itu ketika nanti ada batu-batu, maka dia akan gampang kepelecok atau keceput, itu bisa, itu domba. Kalau udah begitu udah males jalan lagi, ditariklah oleh gembalanya, diangkat lagi, diajak jalan lagi pelan-pelan. Itu domba. Tapi Tuhan tahu untuk menanti-nantikan Tuhan, kita tidak bisa dengan kekuatan domba. Tuhan perlu latih kita, pribadi lepas pribadi. Kita harus seperti anak Raja Wali. Amin. Kekuatan kita itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca lagi pelan-pelan, sebentar saya selesai. Kalau kita baca pelan-pelan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, tadi di ayat ini atasnya ngomong Raja Wali, tapi di bawahnya lagi titik koma, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Raja Wali berlari enggak? Raja Wali enggak berjalan. Tapi Tuhan ngomong bahwa yang dimaksud di ayat ini itu adalah domba, tapi dengan kekuatan dilatih seperti anak Raja Wali. Maka domba yang baru itu bukan lagi domba yang seperti domba yang lama, tapi domba yang punya kekuatan anak Raja Wali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, malam hari ini mungkin saya tidak bisa bicara panjang lebar, dan saya juga baru kenal Bapak Ibu. Saya tidak mengerti setiap kondisi apa yang Bapak Ibu alami. Tapi satu hal saya mau ngomong dari atas mimbar ini, Tuhanmu itu Tuhan yang baik. Amin. Apapun hari ini yang sedang kau alami, air matamu tumpah mungkin, engkau berkata tidak ada orang lagi Pak yang peduli dengan saya, tidak ada orang lagi Pak yang mau tolong saya. Engkau berkata tiap hari Pak, dada saya serasa mau pecah. Tapi dengar baik, itu pun Tuhan izinkan supaya engkau satu kali waktu berkata, cuma Tuhan yang bisa tolong saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berdoa. Kita semua pun nanti ngalami, kita semua nanti ngalami. Saya pun ngalami nanti semua didikan Tuhan. Semua kita, tidak peduli kita berdoa berapa lama kita ngalami. Ada seorang anak, kurang lebih kejadian 5-6 tahun terakhir saya saksikan. Anak ini ketika itu, kalau nggak salah di tahun 2016, anak ini berumur 12, anak perempuan. Kenapa saya diminta doakan oleh seorang temannya di RSAL, dan saya datang. Ketika saya melihat anak ini, hati saya menangis. Karena saya ingat anak saya persis umur 12 tahun waktu itu. Saya seperti melihat anak saya sendiri. Anak ini asalnya naik sepeda, 12 tahun perempuan, jatuh, dipijet, enakan. Ya udah, 1 bulan lagi mulai lagi terasa lagi. Dipijet lagi, dikasih minyak, dibawa ke dokter, selesai enakan, gak ada apa-apa. Berapa bulan kemudian mulai lagi sakit lagi.
Nah sampai akhirnya karena berulang-ulang dibawalah ke dokter. Di dokter ngomong, di foto, di MRI, di segala macam, ternyata TBC tulang. Wah, tumor, tapi TBC. Jadi tumor campur TBC di L5, L4. Tidak bisa jalan, tinggal tidur di kasur. Makin lama, makin hancur tulangnya. Dokter ngomong harus dioperasi. Oke, dioperasi. Tapi dokter ini ngomong satu kata-kata lagi yang bikin hati mamanya hancur. Dia ngomong, kemungkinan untuk bisa berjalan cuma 10%. Karena hancur sudah. Jadi hancur semua. Ketika dengar itu, dia panggil saya, tolong doakan Pak. Ketika saya datang ke sana di RSAL, saya lihat anak ini, dia nangis, saya seka matanya, saya bilang kamu harus pulang. Dalam hati saya juga hancur. Saya ingat seperti anak saya sendiri. Saya keluar, saya melihat mamanya nangis ngadep ke tembok. Saya bilang, hapus air matamu, masuk. Jangan sampai anakmu lihat air matamu. Dia bilang, berat Pak, saya tahu, tapi kamu harus beri kekuatan anak. Ketika itu dioperasi akhirnya berjalan. Tuhan buat mujizat. Bisa duduk, belum ngomong jalan, bisa duduk. Tapi makin hari ada di tengah-tengah kembali lagi ke rumah sakit karena mulai ngalami sakit lagi. Saya cuma berpikir, Tuhan jangan sampai kenapa-napa. Saya cuma ngomong hidup, puji Tuhan. Saya cuma ngomong hidup aja ini anak, puji Tuhan. Mungkin kalau mau jalan, mau berlari, ya saya tidak berharap banyak, tapi saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan boleh pulihkan. Tapi jujur saya tidak berharap, karena ya kita realistis, kadang dokter ngomong begitu. Tapi satu kali waktu anak ini bangkit berdiri. Dia bangkit berdiri, saya ini lihat itu dia cuma saya datangi rumahnya, dia bangkit berdiri. Ini jalan goyang apa enggak? Karena kan tidak pernah jalan aja kaki kita akan mulai mengecil. Tapi ini bukan cuma kaki, tumpuan kita itu kan di tulang punggung. Kita itu bisa bergerak, bisa miring, ini kan tulang punggung. Ketika dia jalan, anak ini goyang apa enggak, apa jatuh apa enggak? Saya yang deg. Mulai tiap hari berjalan, tidak panjang, dari keranjangnya ke lemari, belum keluar kamar, cuma itu. Tapi mulai setiap hari. Hari ini, kemarin Paskah, kemarin dia nyanyi choir melayani Tuhan. Dia cum laude, diterima di Telkom. Ketika dia naik di mimbar, dia nyanyi, saya nangis, saya melihat Tuhan itu baik. Sesuatu kadang yang kita tidak pernah tahu. Mama papanya hancur hari itu, saya tahu sudah tidak bisa kerja apa mereka harus jaga anaknya. Mereka tidak pernah kerja sudah. Biaya yang diperlukan luar biasa, habis-habisan mereka. Tapi hari itu ketika saya melihat dia naik mimbar, dia nyanyi, saya cuma ngomong Tuhan baik. Mungkin kita belum lihat hari ini, tapi satu kali waktu kelak Tuhan ajar kita supaya kita kuat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tahu hidup ini tidak mudah. Tuhan tahu mengiring Tuhan itu tidak mungkin tanpa air mata. Tuhan tahu mengiring Tuhan itu salib kita yang sedang daging kita yang sedang disalib. Tapi malam hari ini dengar baik Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu tetap ada buat kita. Amin. 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 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Oh Yesus Tuhan, Bapak kami bersyukur kalau malam hari ini kami masih sekali lagi diberikan kesempatan, kami boleh beribadah, kami boleh menikmati Tuhan, bahkan kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan yang sedang Tuhan berikan. Bagaimana di dalam kehidupan ini kadang-kala kami menikmati yang baik daripada Tuhan, tapi tidak jarang Tuhan bahwa Tuhan sedang didik kami seperti anak Raja Wali. Bapak, hari ini kami ngerti bahwa di akhir daripada Yesaya 40, Tuhan mau kita itu seperti Raja Wali yang semakin hari ketika kita dididik, kita punya kekuatan yang baru, kita menjadi berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, karena Tuhan tahu untuk menanti-nantikan Tuhan kita butuh kekuatan Raja Wali. Tuhan hari ini hambamu selesai, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam setiap hati mereka. Roh Kudus yang menjamah dalam setiap hati mereka, mengerjakan firman ini dalam setiap hati mereka, memberikan mereka kekuatan pengertian yang baru.
Apapun Tuhan yang mereka sedang alami hari ini, mungkin mereka sedang kesakitan, mungkin mereka sedang mengalami kelaparan, atau mungkin mereka hari ini sedang terjun Tuhan, tanpa ada seorang pun yang menolong mereka. Di dalam nama Yesus, kekuatan iman mereka tetap ada. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, mereka layani adalah Tuhan yang baik bagi mereka. Kenyataan apa yang mereka hadapi, kenyataan yang mata mereka melihat, tidak dapat memungkiri bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Terima kasih buat pelayanannya malam hari ini. Saya yakin dan percaya ini bukan kali pertama dan yang terakhir, tapi ini kali pertama untuk nanti selanjutnya kita dapat bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan semuanya, ya. Jadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, akan menerima berkat firman Tuhan. Sekarang kita akan akhiri ibadah doa malam. Saya ajak kita semua tundukkan kepala sekali lagi. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu, buat kasih setiamu, bahwa kami boleh malam hari ini berkumpul tempat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah disiram oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang sudah menabur firman, tidak ada satu benih firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Semuanya akan tertanam dengan baik di setiap hati kami yang mendengar. Dan Roh Kudus yang akan memberi kami kemampuan untuk melakukannya dan selalu mengingatkannya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga tidak ada satu firman-Mu yang terlewat, sehingga setiap anak-anak-Mu di Jemaat Mandarin semakin hari semakin kuat seperti anak Raja Wali mengatasi badai hidup kami. Tambah-tambahkan roh hikmat-Mu, marifat-Mu, minyak urapan-Mu kepada hamba-Mu Bapak Teguh Wibowo, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, di dalam apa saja yang dikerjakan. Tuhan berkati melimpah-limpah. Dan biar dimanapun hamba-Mu ini berada, di sana hamba-Mu menjadi berkat buat banyak jiwa. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk makin dalam mengenal akan Engkau. Di dalam kehidupan setiap kami, di dalam kebenaran firman-Mu, ada jaminan yang pasti buat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mohon beri cuaca yang baik besok hari Minggu, supaya setiap kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, semua dalam keadaan yang baik. Dan juga Tuhan, Engkau yang hantarkan tiba di gereja dengan keadaan selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon kirimkan malaikat-Mu menyertai perjalanan kami. Tibakan di rumah kami semua dalam keadaan selamat dan baik keadaannya. Kami boleh berjumpa dalam keadaan baik dan sehat. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah doa malam kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami ingin pulang dengan membawa berkat Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.